kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh subscriber yang diberkati dan dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja. Amin. Saudara, siapkan dirimu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerahmu yang Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami berada karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di 2 Korintus pasalnya yang keempat, pada ayat 16, 17, dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, ada kata bijak mengatakan seperti ini, musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Hal ini nyata benar ketika kita membiarkan diri ini dikendalikan hanya oleh kelima indera kita daripada kita tunduk kepada pimpinan Roh Tuhan. Akhirnya kedagingan dan indera kita yang mendominasi sehingga kita pun terpaku pada realita atau kenyataan yang ada dan bukannya tertuju kepada firman Tuhan. Apa kelima indera itu? Yaitu indera pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba, dan penciuman. Nah saudara, ketika kita membicarakan ketidakpercayaan atau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, maka dengar baik saudara, sesungguhnya kita sedang memimpin diri kita kepada kegagalan. Karena itu di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 6 dan 7 Rasul Paulus menuliskan kepada kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, secara tubuh jasmani, kehidupan kita bisa dikendalikan oleh keinginan 5 indera yang ada yang saya sebutkan tadi. Hanya jika kita membawa kelima indera kita dalam penyerahan kepada Roh Kudus dan firman Tuhan, kita mampu untuk melangkah dalam keyakinan iman. Saudara, jangan memandang kepada situasi yang ada atau masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi dengar baik saudara, arahkanlah pandanganmu kepada Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Di
Mazmur 25 ayat 15 dia katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadanya. Nah saudara, saat berada dalam pergumulan yang sangat berat, Ayub pun bersikap ya seperti yang tercatat di dalam Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Aminnya 12 kali ya. Karena itu kita harus, dengar baik, menyerahkan imajinasi dan pikiran-pikiran negatif kita yang bertentangan dengan firman kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga Rasul Paulus tetap kuat dan bertahan di tengah ujian dan penderitaan yang mendera. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah saudara, seringkali kita membayangkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah seperti ya Goliat. Ya, sudah tahu Goliat? Raksasa dari Filistin yang sepertinya sulit untuk ditaklukkan, sepertinya ya. Kemudian kita menjadi gelisah dan tawar hati. Lalu kita menyerah kepada keadaan yang ada. Kita tidak boleh digerakkan oleh perasaan atau pemikiran kita, saudara, atau bagaimana situasi yang terlihat di hadapan kita. Ingat, kita harusnya digerakkan pada apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Seperti Daud, dia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Goliat pun terkapar di tangannya. Secara manusia itu mustahil Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi yang terjadi adalah Goliat terkapar di tangan Daud. Saudara, Tuhan Yesus adalah batu karang kita sampai selama-lamanya. Amin. Selama kita berdiri pada batu karang yang teguh, dengar baik, apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi, tidak dapat menggoyahkan kita. Amin. Sebab itu saudaraku yang kekasih, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Jangan melihat masalah, tetapi lihatlah kuasa dan kebesaran Tuhan. Amin. Kalau kita memandang masalah, masalah semakin besar, besar dan besar, Tuhan semakin kecil. Tapi kalau kita memandang Tuhan dengan kuasa dan kehebatannya itu, Tuhan yang besar, maka masalah menjadi kecil. Bagaimana Daud memandang Goliat, dalam pandangan Saul dan banyak orang Israel, Goliat itu besar, ya, raksasa dan tidak bisa dikalahkan. Tetapi Daud, karena dia memandang Tuhan, maka raksasa sebesar Goliat itu adalah persoalan kecil. Apa masalahmu hari ini? Pandang Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup menolong kita semua. Tuhan sanggup menjawab kebutuhan-kebutuhanmu, menyediakannya. Amin. Memberikan kepadamu secara berkelimpahan. Jangan pandang apa yang engkau lihat hari ini, tapi pandanglah Tuhan yang mungkin tidak dapat
dilihat secara kasat mata. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Masalah itu sementara. Amin. Tetapi Tuhan itu kekal. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dia sudah menolong engkau di masa lalu, dia menolong juga engkau di masa kini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami diingatkan untuk hanya mengarahkan pandangan kami kepadamu, bukan kepada masalah. Dan kami tidak akan bersandar pada indera yang pendengaran atau penglihatan atau perasaan kami, tetapi kami akan bersandar pada perkataan Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan sanggup menolong kami dan masalah yang ada akan segera teratasi. Apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah masa depan, semua dapat dipulihkan. Karena Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga,